Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, ihsan serta Islam, sehingga mudah-mudahan kita seterusnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Shalawat bertangkaikan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibina wa syafi'ina wa barik maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja yang sama-sama kita hormati kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah perencanaan pendidikan, yakni Ibu Dr. Helna Nelis MPD, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya banggakan seluruh teman-teman kelas 3 MPIC, yang mudah-mudahan kita selalu bahagia dan mudah-mudahan kita lulus bareng-bareng. Amin. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nur Azkia Mumtaz. Saya dari kelas 3 MPIC dan NIM saya 231250081. Saya domisili dari Serang, Banten. Pasti semuanya pada tahu dong. Langsung saja teman-teman, di sini sudah ada PowerPoint dan sudah ada judul besar, yaitu konsep dasar perencanaan pendidikan. Nah, perencanaan pendidikan adalah suatu proses sistematis untuk mencapai pendidikan yang telah ditetapkan. Perencanaan pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang adil untuk belajar dan berkembang. Langsung saja kita ke slide yang kedua. Di sini ada judul besar, definisi perencanaan pendidikan. Nah, di sini perencanaan pendidikan adalah suatu proses terencana atau sistematis yang memiliki tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Di sini ada 3 poin ya teman-teman. Yang pertama, proses terencana. Yang kedua, sistematis. Yang ketiga, tujuan pendidikan. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, proses terencana membutuhkan pertimbangan yang matang dan langkah-langkah yang terstruktur. Maksudnya apa nih teman-teman? Maksudnya kita tidak boleh memiliki atau kita punya ide tapi kita setengah-setengah, atau mungkin bisa dibilang masih ragu dan bimbang ya teman-teman. Itu tidak boleh. Yang diperbolehkan kita harus memiliki langkah tersebut harus sudah matang dan terstruktur. Gitu ya teman-teman. Yang kedua, ini ada sistematis, berjalan secara struktur dan memiliki pikiran yang logis. Maksudnya apa nih teman-teman? Maksudnya kita harus berurutan dengan terstruktur. Misalkan habis definisi ini apa ya? Nah, habis definisi ini konsep, atau mungkin habis definisi ini landasan. Harus terstruktur. Ibarat habis 1 itu 2, habis 2 itu 3, habis 3 itu 4. Gitu teman-teman. Jadi kita tidak boleh acak-acakan ya. Nah, kalau sudah 2 poin tadi, lanjut ke poin 3, yakni tujuan pendidikan. Memiliki tujuan yang jelas dan terukur untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Lanjut ke slide yang ketiga. Di sini ada judul besar, landasan perencanaan pendidikan. Landasan perencanaan pendidikan merupakan dasar filosofis, psikologis, dan sosiologis serta ekonomis yang melandasi perencanaan pendidikan. Di sini ada 3 poin ya teman-teman. Yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua ada landasan psikologis, yang ketiga ada landasan sosiologis. Poin yang pertama, landasan filosofis, yaitu dasar pemikiran tentang tujuan pendidikan dan bagaimana pendidikan seharusnya. Maksudnya apa nih teman-teman? Maksudnya, jadi kita tuh memikirkan pendidikan tuh ke depannya bagaimana dan seperti apa. Jadi kalau misalkan tidak ada landasan filosofis juga agak tidak memungkinkan juga ya, karena kan di sini kan kita memikirkan bagaimana pendidikan ke depannya seperti itu. Yang ketiga ada landasan sosiologis, memahami konteks sosial dan budaya masyarakat. Lebihnya kayak kita tuh terjun langsung ke masyarakat ya teman-teman, karena misalkan nih kita ada di lembaga pendidikan. Nah,
pastikan di situ ada warga teman-teman ya, atau masyarakat. Terus lebihnya kita kayak berbaur, akrab, dan kita juga memahami budaya masyarakat yang ada di sekitar itu tuh seperti apa, kayak gitu ya teman-teman. Lanjut ke slide yang keempat. Di sini ada judul besar Ruang Lingkup Perencanaan Pendidikan. Ruang lingkup perencanaan pendidikan masuk berbagai macam aspek. Yang pertama ada kurikulum, yang kedua ada guru, yang ketiga ada fasilitas, yang keempat ada pendanaan. Nah, di sini kita masuk ke aspek yang pertama, yaitu kurikulum, yaitu menentukan metode atau materi pembelajaran. Jadi teman-teman, kita kalau misalkan mau belajar atau kita mau mengajar, kita tidak boleh langsung tuh kayak belajar seperti apa, karena kita tuh yang pertama harus tahu materinya dulu. Setelah tahu materi, kita harus tahu metodenya dulu teman-teman. Karena kalau misalkan tanpa materi juga kita bingung ya, kita mau belajar apa. Dan kalau misalkan tanpa metode, kita juga bingung kalau misalkan kita belajar tuh seperti apa. Gitu ya teman-teman. Yang pertama, intinya kita harus mengetahui materi dan cara metode belajarnya. Masuk ke aspek yang kedua, yaitu guru. Memiliki persiapan dan pengembangan profesional guru. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya kita memiliki persiapan teman-teman yang pertama, atau lebih tepatnya persiapan mental ya teman-teman. Karena menjadi guru itu tidak mudah loh teman-teman. Karena jadi guru itu Masya Allah banget teman-teman. Terus untuk mengembangkan dan profesional guru, kita harus memiliki keahlian, entah dari penyampaian, materi, atau dalam semua bidang. Jadi jadi guru tuh harus bisa semuanya teman-teman. Karena kita tidak hanya mengajar, tapi kita juga mendidik. Seperti itu ya teman-teman. Aspek yang ketiga yakni fasilitas, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. Jadi pembangunan itu harus kita jaga teman-teman, entah dari murid, guru, staf, dan penjaga sekolah. Jadi kita harus memelihara, menjaga fasilitas pendidikan. Tidak boleh dicoret-coret, tidak boleh dikelopetin cat temboknya, dan tidak boleh dirusak ya teman-teman. Seperti itu. Aspek yang keempat yaitu alokasi pendanaan dana untuk pendidikan. Maksudnya apa itu teman-teman? Maksudnya jadi nanti ada penentuan dana itu untuk pendidikan itu berapa. Kan biasanya ada yang biasa disebut itu administrasi lah teman-teman. Lanjut ke slide yang kelima. Judul besarnya Fungsi dan Tujuan Perencanaan Pendidikan. Fungsi dan tujuan perencanaan pendidikan meliputi 3 aspek. Yang pertama, aspek optimalisasi sumber daya. Yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan. Yang ketiga, pemerataan akses pendidikan. Poin yang pertama, optimalisasi sumber daya, yaitu penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya, jadi kita tuh mengelola sumber daya ini dengan baik. Jadi tidak acak-acakan dan sesuai dengan tujuan utama, maksudnya dari biaya, dari penentuan segala macamnya. Jadi harus efektif dan efisien. Poin yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan. Maksudnya meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyempurnaan kurikulum dan pembelajaran. Jadi kalau misalkan kita tuh ingin kualitasnya cakep lah, bagus, itu harus menyempurnakan dulu dari kurikulumnya, tertata apa belum, sudah bagus apa belum, sudah aktif atau belum. Ya pokoknya harus terstruktur lah seperti itu. Poin yang ketiga, pemerataan akses pendidikan, yaitu menjamin semua siswa untuk memiliki kesempatan yang adil untuk mengakses pendidikan. Dari mengakses pendidikan ini, itu adalah akun pendidikan. Jadi kita ada punya nama dan ada password tersendiri. Jadi akses pendidikan ini ibarat kata untuk pembelajaran elektronik yang mana diciptakan oleh pendidikan dan kebudayaan. Nah, akun ini bisa digunakan untuk siswa, siswi, dan tenaga pengajar. Jadi bukan cuma hanya siswa atau siswi, jadi guru juga bisa seperti itu. Lanjut ke slide yang ke-6. Judul besarnya Prinsip-prinsip Perencanaan Pendidikan, meliputi 4 aspek. Aspek yang pertama yaitu partisipasi, aspek yang kedua relevansi, aspek yang ketiga fleksibilitas, dan aspek yang keempat yaitu keberlanjutan. Aspek yang pertama, partisipasi. Jadi melibatkan semua pihak dalam proses perencanaan pendidikan. Jadi tidak hanya staf guru, jadi murid, staf, guru, penjaga sekolah, bahkan sampai pedagang-pedagang yang ada di sekolah juga bisa jadi. Jadi semuanya partisipasi. Seperti itu. Yang kedua, relevansi, yaitu menyesuaikan perencanaan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, atau
contohnya dalam masyarakat ini di dalamnya itu membutuhkan guru ngaji. Jadi kita dalam perencanaan pendidikan memutuskan atau memenuhi kebutuhan di masyarakat ini, atau mungkin juga dibutuhkan les private atau dan les sebagainya lah. Intinya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat langsung kita penuhi kebutuhannya, seperti itu. Yang ketiga ada fleksibilitas, yaitu menyesuaikan perencanaan pendidikan dengan perubahan zaman. Nah, di sini maksud dari fleksibilitas itu siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan jadwal yang mereka inginkan. Jadi, sistem pendidikan yang fleksibel memungkinkan siswa didik untuk bergerak di bidang pendidikan, pelatihan, serta pekerjaan. Fleksibilitas berarti bahwa kaum muda dapat menentukan jalur pendidikannya seiring berjalannya waktu dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Lanjut ke slide yang ke-6. Judul besarnya, urgensi pentingnya perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan sangat penting loh teman-teman, karena dapat meminimalisir pemborosan, meningkatkan efektivitas program pendidikan, serta dapat menjamin keberlanjutan sistem pendidikan. Di dalam urgensi pentingnya perencanaan pendidikan juga di sini terdapat tujuan dan manfaat ya teman-teman. Masing-masing memiliki tiga poin. Poin yang pertama dari tujuan, meminimalisir pemborosan. Poin yang kedua, meningkatkan efektivitas program pendidikan. Poin yang ketiga, menjamin keberlangsungan sistem pendidikan. Nah, di dalam manfaat ini terdapat 3 poin ya teman-teman. Poin yang pertama, penggunaan sumber daya pendidikan secara efisien. Poin yang kedua, program pendidikan yang terarah dan terukur. Poin yang ketiga, sistem pendidikan yang berkelanjutan dan responsif terhadap masyarakat, terhadap kebutuhan masyarakat. Maksudnya apa nih teman-teman? Maksudnya, jikalau misalkan kita ada di suatu lembaga pendidikan yang ada di tengah-tengah masyarakat, jika masyarakat itu menginginkan kebutuhan, nah kita tuh dari pihak lembaga pendidikan tuh meresponsif dengan cepat apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti itu teman-teman. Lanjut ke slide yang ke-7 atau terakhir dengan judul besar urgensi perencanaan pendidikan. Urgensi perencanaan pendidikan penting untuk membangun bangsa yang maju dan berdaya saing. Hal ini dapat terwujud melalui pendidikan yang berkualitas dan merata. Di dalam urgensi perencanaan pendidikan ada 3 aspek teman-teman. Yang pertama, globalisasi. Yang kedua, pengembangan ekonomi. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup. Maksud dari 3 aspek yang tadi ialah yang pertama, globalisasi, yaitu persiapan generasi muda untuk menghadapi tantangan global. Karena globalisasi ini tingkatnya umum ya teman-teman, bisa jadi seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia saja, karena kan global yang artinya umum. Yang kedua, ada pengembangan ekonomi, memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil. Nah, maksudnya pengembangan ekonomi itu jadi kita tuh misalkan ada yang punya bakat atau kemampuan ya, jadi mengembangkan ekonomi tersebut dengan memiliki pekerjaan yang kreatif. Jadi maksudnya dari diri kitanya kreatif gitu loh, ingin membuat apa, seperti usaha apa. Nah, seperti itu. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup, membangun masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia. Wow, itu Masya Allah banget ya teman-teman. Jadi kesimpulannya ialah perencanaan pendidikan merupakan kunci efektivitas suatu kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam pembahasan materi yang tadi saya sampaikan di awal, untuk membahas tentang bagaimana perencanaan pendidikan menjadi perencanaan yang direncanakan dengan maksimal dan tujuan utamanya tercapai. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila masih banyak salah dalam kata dan dalam penyampaian materi, karena saya sendiri masih dalam proses belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Unzur ma qala wala tangzur man qala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.